Nah ini terakhir Ini rasanya PSIM berlaga di Solo ya. Ini terakhir tahun 27 Februari tahun 2000. Jadi kalau nanti bertanding itu derby 25 tahun, mengulangi 25 tahun. Dan hari itu pertama kali Pasopati bisa menari, menunjukkan tariannya, menunjukkan aksinya, nyanyinya. Ini bersejarah ini. Ya. Ini sejarah supporter ini, betul ini. Pertama kali Pasopati bisa ini loh. Aksi Pasopati ini istimewa untuk pemula. Pertama kali menari ini, menyanyi gitu kan, bersejarah ini. Kalau ini ASI ya. Ya sih. Nih ada keren lagi nih. Tuh, selamat datang wong Jogja. Oh iya. Keren ini. Tahun 2000 ini coba. Itu masih rangkaian yang sama dengan yang sama, tadi? rasanya sama tuh. Ya perangkat sama itu sama. Sini Pak, sana Pak. Tuh. Bagaimana tahun 2000 kami sudah menyambut dengan sukacita ya kehadiran wong Jogja, kehadiran supporter PSIM. Zaman Pak Mayor kan selalu ada kayak gitu Pak. Tapi itu tradisi itu sekarang udah jarang. Rasanya nggak ada. Iya, jarang ya Pak ya. Rasanya nggak ada. Apa ya? Nggak tahu. Kenapa apa yang mereka pikirkan itu. Jadi selama ini ya pemain saya dia ya tukang sorak gitu loh. Jarang berpikir apa sih yang bisa dikerjakan gitu ya. Rasa-rasanya itu memang harus diedukasi lagi. Tahun 2000 ada begituan, Mas sekarang malah nggak ada. Padahal harusnya lebih modern lebih modern, lebih heroik lagi, lebih sukacita lagi. Pak, tujuan museum sebenarnya buat apa sih Pak? Untuk ya saya ingin merawat keberadaan satu supporter ya. Kedua, ini tidak hanya supporter, siapapun pesohor pemain sepak bola yang ikonik dan sebagainya boleh datang kemari, boleh nyumbang dan sebagainya. Tapi minimal ini untuk menyimpan kenangan tentang Pasopati. Ini semuanya replika tentang Pasopati. Dan untuk pemirsa tahu di sini itu titik nol ya Pak? Titik nol Pasopati, lahirnya di sini, pusarnya di sini, di tempat ini kelahiran Pasopati. Dan di situ tadi ada poster pendiri-pendirinya. Betul. Ya, jadi tempat ini sangat bersejarah. Jadi kalau ini jadi Pasopati, lebih jadi Pak Sumosium itu luar biasa. Ketimbang kita di tempat lain, sejarahnya beda. Ya di sini kan keren. Titik nolnya. Titik nol sini, pusarnya di sini, lahirnya di sini, rapatnya di sini ya. Dan untuk sejarah itu teman-teman kalau masih ingat itu kita belajar dari Arema ya Pak ya waktu itu kan. Arema, kami terinspirasi. Iya, dan kita cuma bisa nyanyi, saya ingat itu. Oh, bisa nyanyi. Itu cancan masa lalu. Itu cancan masa lalu gitu. Jadi itu udah kuno sekali. Memang sebenarnya begitu cancannya, can rasis itu. Iya. Dan malah sekarang muncul lagi Pak. Apa lagi? Sudah kita lupakan itu muncul lagi. Itu ada lagi. Nostalgia. Nostalgia. Dan ini ya ini kan bersejarah, tanpa ini kita nggak bisa cerita nih. Iya. Ternyata hari ini pertandingan PSIM di Solo melawan Persis itu udah 25 tahun yang lalu. Betapa rindunya kita akan bertemu seperti ini. Dan Pak Mayor, saya ingat selain Pasopati di penggagas Max ya Pak? Max ya saya hadir di Pasopati di Solo, ada The Masman Makassar sama satu lagi Askar Teking di Rio. Teking ya. Dan dua-duanya masih solid ya. Rasanya Manado enggak Pak? Pernah sekali. Madman kan Persma Anisti kan, tapi nggak tahu. Sekarang saya nggak dengar kabarnya. Tapi kalau emang Mac sama masih Tekan The Maxman masih eksis. Nah ini kalau mau mampir gimana Pak? Emang terbuka untuk umum atau gimana? Oh, terbuka untuk umum siapapun. Jadi bisa. Kalau bagusnya lagi kencan saya, saya bisa menemani, bisa menjelaskan secara detail gitu ya. Kalau dia datang sini tanpa saya barangkali agak kurang. Saya senang dengan sukacita. Waktunya cocok, saya datang ini pasti saya sambut dengan kegembiraan. Dan di depan sana itu ada pohon cinta ya Pak? Pohon cinta, Pasopati bonek gitu. Dan itu dikenang orang-orang Persebaya sana, bonek itu pasti datang kemari. Manajemen ada Azza juga ya? Ada, ada Asul, ada Aji. Datang. Memang di sana sudah memang brand pohon cinta itu memang luar biasa gitu. Gimana ibaratnya bencinya, musuhannya dulu akhirnya bisa berdamai. Bisa berdamai sampai sekarang. Dan itu ditandai monumen hidup. Gitu. Dan nggak semua orang punya kebesaran seperti itu. Tidak sabar nanti menanam pohon itu tidak sabar. Itu udah lama gitu loh. Dan di masa Pak Mayor ini Pasopati
dapat apa ya, publikasi yang luar biasa. Luar ya, biasa, Pak. karena satu rumusnya Pak, sadar media. Iya, dan Tanpa media ya kita nggak apa-apa gitu loh. di saat orang tidak memanfaatkan itu, ibaratnya Manfaatkan, kita, betul ya. Mas Igan kita kenal itu. Iya. Ya, dia cerita, Pak Mayor, di antara berbagai kelompok supporter ini, yang sadar media itu mau sampean. Iya. Di bel oke, tidak di bel ya kirim rilis dan sebagainya. Sadaran media ya tanpa gitu kan ya nggak bisa gede-gede. Kenapa saya yang diundang ke Makassar? Kenapa saya yang diundang ke Manado? Kenapa saya diundang ke Pekanbaru? Padahal kami lebih muda. Iya. Lebih tua, ada Aremania, ada Bonek, ada The Jack, ada Boboto. Kenapa? Ya tadi sadar media. Kenapa? Ternyata gelora Pasopati itu didengar sampai sana. Ya alhamdulillah itu. Saya syukuri. Dan nggak cuma Indonesia ya Pak ya, beberapa kali Pak Mayor ke luar negeri juga. Saya Singapura ya. Iya, Singapura. Ini gitu ya. AFF ya. Itu piala ada apa? Apa Tiger ya? Piala Tiger ya. Ini ada kenangan dengan Petrovic ini ya. Iya. Ini kalah ini. Kalah lagi. Iya, ini main di Kalang kalau nggak salah dia ya. Ya di stadion itu kan sudah dirobohkan. Ya sekarang jadi. Dan ini jejak digitalnya. Oh ini siapa berkata ada cap kaki ini. Ini kaki pemainnya bener. Bener ada Salzburg ini kakinya Gonzales ini coba ini. Ini ada nih masih luntur ini. Ini tangannya ada. Asli masuk kaki saya ya kamu. Iya. Nih siapa nih? Ismet Sofyan nih. Ya. Nih sepatunya Bima Sakti ada asli nih. Jadi kalau sekarang ada kolektor itu jersey Garindra Bimo Pak, dia harus mampir ke sini nih untuk harus ayo. Koleksi kayak gini nih, karena emang ini nggak bahkan mungkin bisa dibilang 1-2 orang doang yang koleksi Liga Indonesia ya Pak ya. Rasanya. Ya. Seperti ini lagi, ini kerusuhan yang luar biasa. Iya, saya nonton ya, Pssia Semarang ya. Ini sampai tarkam ini, coba fotonya seperti ini. Ini punya foto bersejarah ini. Ikonik banget ini ya Pak ya. Ini kalau penonton rusuh habis ini. Iya. Kamu apa lagi? Nah, akhirnya rusuh ini. Ya udah. Karena waktu itu PSIS juara, habis itu degradasi. Jadi ini memang pahit betul itu. Ya saat ini masih 0 terus pindah lagi ke Brigim, sambung ya Agung Setiabudi. Iya. Gelut itu sama pemain timnas gelut itu. Iya. Saya nonton di Central Band. Nah ini ngeri nih. Cepat tanpa foto ini kita nggak bisa cerita apa lagi. Iya. Cerita macam-macam ini. Dan ini nyari di internet data susah. Data filenya udah agak susah. Kalaupun ada resolusinya kecil banget itu. Iya. Kalau ini kan bisa. Ya. Ini soft copy-nya masih ada semua Pak? Ya ini ada foto gede gitu. Kalau soft copy nggak punya. Hard copy-nya ada. Foto. Memang udah digedein dulu kan? Gede dulu ini seperti ini, gede ini. Kasih lagi itu. Ini ada barang-barang bersejarah juga. Ini menarik ini yang pertama kali Bonang datang ke Solo ini. Ya, jadi ini. Oh ini sesudah kita ke sebelum. Oh sebelum. Justru malah sebelum ini secara kami untuk kami biar datang ke Surabaya disambut dengan sukacita, kami harus menyambut dulu di Solo. Ini muter-muter loh ini ya ada nih sama datang bonek. Ini muter Central Band ini. Iya. Jadi pertama kali saya mengenal bonek ya ini. Begitu ini disambut meriah, kami mengwongke bonek, kami selamat datang, akhirnya kami datang ke Surabaya disambut dengan sukacita. Karena kami menanam kebaikan. Tanamlah kebaikan, nanti akan disambut dengan kebaikan juga. Dan From Solo with Love 1 itu kayaknya rekor apa? Rekor. Gerbong berapa? Itu fenomenal. Iya. Bahwa kami bisa mencarter KLB 12 gerbong kereta api itu sampai sekarang rasanya nggak mungkin terjadi lagi. Dan rekor supporter terbanyak itu saat itu. Karena saya sampai sekarang belum ada. Supporter kota lain bisa ikut menguasai. Tambak Sari dengan jumlah 5.000 orang itu mungkin ya baru Pasopati yang berani. Meskipun kami baru berusia 2 bulan. Kami masih jabang bayi, masih muda belia, tapi sudah berani ke Surabaya dengan tadi From Solo lah. Memang semangat kami semangat cinta, tidak ada mau yang lain itu loh. Dan Pasopati identik dengan seperti itu ya, brandingnya. Ya seperti brandingnya itu, ya. Iya. Apa rusuh enggak pernah berpikir rusuh. Kami dengan sana ya dengan semangat cinta persahabatan. Dan dilanjut ke Malang ya. Malang ya. Tekstilnya itu ya. From Solo with more love. More lebih cintanya. Itu sebagai penghormatan karena Aremania sudah menginspirasi ya, inspirator bagi kami. Ownernya ada asisten kiper pelatih kiper
Memang pas lagi away ke Solo atau gimana? Ya, pas kalau dia punya acara ke Solo. Ya. Ini semuanya banyak. Surabaya memang hebat ya, ini ada nih. Ini kenang-kenangan ini. Waktu ulang tahun Kota Surabaya. Ini harusnya miliknya Mas Gibran ini. Oh iya ini. Ini. Tak minta dikasih. Ini jatahnya Mas Gibran, tapi Mas Gibran mungkin ngapain sih nyimpen ini? Tak WA kirim ke sini. Ini belum lolos ke Liga 1. Iya benar. Ya kan katanya kan sebelumnya kan Semarang, Kediri gitu-gitu kan kalau main di Surabaya bakal lolos ke Liga 1. Ya, betul. Dan ini apa namanya? Museum Muri, Museum Rekor Dunia Indonesia. Ada berapa total, Pak? Ini baru 33. Baru 33. Ini tapi baru. Ini penghargaan rekor terbanyak ini. Oh, jadi ini selain Muri memberikan penghargaan kepada perekor muri terbanyak. Oh. Ini kami terima di Jakarta ini. Ini Pak Mayer rekor terbanyak. Saat itu 31 rekor ini. Pada tahun 2017. Berarti nanti ada yang nyari rekor muri untuk melebihi rekor ini ya. Ya moga-moga jangan. Moga-moga jangan ada yang merekori lagi. Iya. Berarti yang paling baru rekor ini, Pak? Rekor terbaru rasanya ini ya. Dan rata-rata rekornya Pak Mayer itu bukan rekor yang itu ya memecahkan apa, tapi kolosal ya Pak. Iya, kolosal dan itu model-model gitu. Unik dan unik unik. Karena waktu di Pas Pasopati juga sempat ya. Ini yang pertama yang pecah ini ya. Pemerakarsa lahirnya tiga kelompok supporter. Ya. Terus ada yang ini Mas, sarung itu ya Pak ya? Sarung apa sarung enggak? Besar itu? Ada tapi enggak. Nah sini Mas, pinggir itu Mas. Rekor pertamanya karena dia menginisiasi segmen atau kaki. Ya. Itu masih semua ini. Iya, orang berpikirnya mungkin sepele gitu. Sepele ya. Saya masih dulu ini belum sempat ini ada live boy ini ya. Ini kan timnas ini. Sekarang mungkin biasa-biasa saja ya. Tapi besok kalau 10 tahun ke depan wah ini kan udah. Jadi yang fan aset itu bukan cuma kripto ya, tapi memorabilia kayak gini. Iya gitu. Apa enggak? Coba siapa yang mau nyimpen ini sabar gini kan enggak ada. Mungkin 5 tahun lagi yang STI ini bisa dihargain banyak. Oh gitu. Dijual ke ST. ST nggak punya ini. ST-nya nggak punya ini. Replika ini bintang-bintang coba ini. Iya. Siapa ngiranya ada ini kan menarik ini ya. Jangan-jangan mereka nggak punya ya. Ya, Martin Paes, Ricky Kirindo, Justin Hubner, mungkin Anda harus terinspirasi museum ini biar punya memori. Ya, punya sejarah gitu loh. Bahwa Anda orang hebat itu loh, dia disimpan kayak gini. Ada enggak yang masih banyak nih tuh. Dari bintang Aqua nih. Ya. Tapi emang poster resmi ya Pak ya? Resmi nih. Oh. Kami nggak bikin apa-apa. Kami tinggal copy paste aja. Oh iya. Iya, asli ini. Asli. STY mungkin nggak punya poster kayak gini. Nggak sempat, nggak sabar ini. Kan keren. Tuh. Jadi kedepannya bakal nambah. Pasti ya. Jadi kami kan tidak hanya di Pasopati, ada timnas sponsor Indonesia nggak apa, menginspirasi itu. Boleh aja. Nah, seperti ini kan merale pemain. Gitu ya. Nah, ini awal-awal Pasopati. Ya waktu geger dengan Semarang ini. Oh iya ini Pak? Iya. Juni kan. Terakhir itu. Ya, jadi banyak sebelum ada supporter kekinian dulu orang pengen nonton Pasopati karena atraksinya Pak. Atraksinya betul. Banyak orang tua dan anak-anak tuh bukan yang lihat sepak bolanya. Justru atraksinya itu yang ditunggu-tunggu. Ini merah total ini bayangkan ini. Merah. Iya, merah semua ya. Merah. Terus gini nih tingginya. Paling ya 70 cm lah. Sudah 14 tahun ya. 14 tahun ya. Sudah. Tuh sampai tinggi 10 meter ada tuh. Ini pasti punya kesan mendalam Pak, pohon cinta itu Pak. Ya, ini kan monumen hidup ya. Iya. Monumen hidup bukan monumen mati, hidup dan banyak
insan bonek datang kemari ya ingin meninjau ini. Dan ini jadi pohon keramat. Ya. Kami nggak berani nebang, kami paling hanya ngepasi kanan kiri aja. Selama ini belum pernah. Dan zaman dulu itu bukan hal yang mudah ya Pak ya? Mudah, sekarang saya mau terinspirasi pohon. Ya, ini ada lagi ini pohonnya Ronaldinho ini. Oh. Ronaldinho. Ya. Oh iya. Sip, betul ya ini segede ini. Pohon pinus itu. Pak, cerita dikit Pak, pohon Ya, ini Pak. Dulu ya. awalnya kepikirannya kenapa menanam pohon itu? Ya, jadi saya memang ternyata juga pecinta pohon itu. Jadi pada saat rencana Andri Peci dan teman-teman dari Bonek mau ke sini sebagai wujud rekonsiliasi, apa sih yang harus ditunjukkan? Ya saya terinspirasi nanam pohon. Kalau pohon itu akan hidup, akan asli selamanya. Dan persahabatan itu yang harusnya ya selama hidup. Dan pohon ini yang sekarang jadi jujukan gitu. Ya bener ya, pohon hidup nggak Oh, bakal mati ini cuma kamu terus ini. Kalau monumen mungkin masih bisa Ya, ini hidup, kami nggak berani nebang, kami hanya ngeprasi aja. Ya ini disyukuri. Ya, udah berapa? Itu 14 tahun yang lalu.